Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang senantiasa dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, di bulan yang istimewa. Kita masih berada di bulan Muharram. Allah taala masih memberikan kesehatan, masih memberikan panjang umur kepada kita semua. Mudah-mudahan semua nikmat ini kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau dalam pada yaumul akhir kita mendapatkan syafa'atul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari bahasan kitab Al-Hubbu Fillah wal Huququl Ukhuwah. Membangun persaudaraan karena Allah, membangun kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu poin yang sangat penting yang harus kita perhatikan bersama, bahwasannya nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masa kita saat sekarang ini. Walaupun dengan segala kemajuan yang ada saat ini tidak menjadi penghalang untuk kita membangun ukhuwah al-islamiyah. Karena konsepnya kata para ulama, al-islamu sahihun li kulli zamanin wa makan. Ini jadi kaidah untuk kita semua para jamaah. Al-Islamu salihun li kulli zamanin wa makanin. Islam itu layak, pantas untuk kita terapkan nilai-nilainya sepanjang zaman dan sepanjang tempat. Jadi artinya dimanapun, dari mulai zaman baginda Rasul sampai saat sekarang ini, nilai-nilai Islam itu bisa kita terapkan. Sehingga di masa kita Rasulullah SAW diberikan mukjizat oleh Allah, mukjizat yang tak terputus. Betul ya Pak?
Kalau nabi-nabi yang lain itu mukjizatnya terputus. Begitu mereka meninggal dunia, terputuslah mukjizatnya. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya tidak pernah terputus. Beliau wafat 14 abad yang silam, beliau telah meninggalkan kita semua, tetapi mukjizat beliau masih kekal sampai saat ini, sampai detik ini, dan insya Allah ila yaumil qiyamah. Apa mukjizat beliau yang paling utama itu? Huwal Quran, yaitu Al-Quran. Semenjak diturunkan 14 abad yang silam sampai saat sekarang ini, sampai hari kiamat, insya Allah tidak pernah mengalami perubahan. Dan ini janji Allah Ta'ala langsung di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran terjaga, maka nilai-nilai di dalam Al-Quran pun juga terus terjaga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Termasuk adalah ukhuwah al-Islamiyah. Oleh karenanya kalau kita baca di dalam sejarah, ini nanti kita kaitkan dengan bulan Muharram ya Pak ya. Karena sekarang ini kita berada di bulan yang istimewa ini, di bulan Muharram. Ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ya, ke kota Madinah, para sahabat itu mengawali hijrahnya di bulan Muharram. Baginda Rasul baru berangkat hijrah di bulan Rabiul Awwal, tetapi para sahabat lebih dahulu berangkat hijrah ke kota Madinah di bulan Muharram. Maka oleh Khalifah Utsman bin Affan, sahabat baginda Rasul, dijadikan Muharram menjadi awal tahun Islam, yaitu yang disebut dengan tahun Hijriah. Bulan yang pertama adalah bulan apa? Muharram. Dan berakhir dengan bulan Zulhijjah, yang kedua-duanya sama-sama bulan Al-Haram. Muharram bulan Al-Haram, Zulhijjah pun juga bulan Al-Haram. Ketika baginda Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, dan beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada bulan Muharram, maka baginda Rasul bertanya, "Ma hadzal yawm alladzi tasumunahu?" Hari apa yang kalian puasakan? Mereka mengatakan, "Hadza yaumun anjallahu Musa alaihi salam." Kenapa kami berpuasa di bulan Muharram ini? Kata mereka, karena pada hari itu diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari Firaun. Maka mereka puasa. Lalu apa kata beliau? Nahnu ahabbu bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Maka Rasul pun juga berpuasa pada bulan Muharram, dan juga para sahabat mengikuti puasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa para jemaah? Islam ini mulai dari masa baginda Rasulullah SAW sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan terus diabadikan ajarannya, nilainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diabadikannya Al-Quran. Berarti Al-Quran tidak pernah mengalami apa? Perubahan. Inilah masya Allah jadilah dari Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka para ulama kemudian menjelaskan min al-awarid atau mu'awwidhat fi tahqiqil ukhuwah. Ada hal-hal yang bisa menghalangi terwujudnya ukhuwah al-islamiyah. Jadi ada hal-hal, kata para ulama, yang bisa menghalangi terwujudnya ukhuwah al-islamiyah. Pertama kata para ulama, yajibu an nas'ala anfusana awwalan. Mari kita coba
mengevaluasi masing-masing kita kata para ulama, hal nahnu nuhibbu lil muslimin ma nuhibbu li anfusina. Apakah kita mencintai bagi saudara kita kaum muslimin sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita? Ini perlu kita muhasabah para jemaah. Apakah apa yang kita inginkan kebaikan untuk diri kita itu juga yang kita inginkan kebaikan untuk saudara kita? Tentu yang namanya para bersaudara itu selalu menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran itu salah satu wujud saling mencintai itu tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan sering kita dengar surah ini, surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan untuk bersabar. Dalam rumah tangga Bapak Ibu yang mulia dirahmati Allah Ta'ala, ketika seorang suami menginginkan kebaikan untuk istrinya dan juga sebaliknya seorang istri senantiasa menginginkan kebaikan untuk suaminya, maka ini insya Allah salah satu yang menguatkan, yaitu nilai-nilai ukhuwah dalam rumah tangga. Ini yang bisa menguatkan kecintaan dalam rumah tangga apabila masing-masing suami dan istri selalu menginginkan kebaikan untuk pasangan. Sampai ada satu sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu keterangan hadis beliau mengatakan apa? Apabila seorang suami bangun sholat malam, lalu dia membangunkan istrinya, atau sebaliknya seorang istri bangun sholat malam lalu membangunkan suaminya untuk bersama-sama sholat malam pada saat itu, apa kata beliau? Kutiba minaz zakirin Allah katsiran wa dzakirat. Maka suami dan istri itu digolongkan oleh Allah orang yang berzikir dengan zikir yang banyak, izzikran katsiran namanya. Maka wujud saling mencintai, saling menginginkan kebaikan. Seorang mukmin menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Nah, kalau ini yang kita jaga pada zaman, insya Allah Allah Ta'ala akan muliakan kita dengan ukhuwah. Allah Ta'ala muliakan kita dengan kecintaan karena Allah, karena tujuannya adalah mengharapkan kebaikan untuk pasangan kita, mengharapkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mengharapkan kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Kemudian para ulama mengatakan apa? Para ulama mengatakan di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna di antara kita semua, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kita pasti semua ingin selalu mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Betul ya, baik? Selalu kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan istiqomah, dan itu kita harapkan juga untuk saudara-saudara. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk saudara kami kaum muslimin. Ya Allah, mudahkan segala urusan kaum muslimin. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin. Sebenarnya kita sering diajarkan oleh khatib. Khatib itu mengajarkan satu hal yang luar biasa. Setiap hari Jumat di khutbah yang kedua selalu dibuka doanya dengan ucapan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada seluruh kaum muslimin, laki perempuan, mukmin laki ataupun perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami semua. Kita mungkin tidak kenal mereka, Pak. Coba Bapak Ibu, apakah kita mengenal seluruh kaum muslimin mukmin yang kita doakan? Kita mungkin tidak kenal mereka. Mungkin kalau ada saudara kita tertimpa musibah di satu daerah, mungkin sebagian kita berdonasi, kita tidak kenal mereka. Mungkin kita peduli kepada saudara kita, ada ujian yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita mungkin menyisihkan sebagian rezeki kita kan tidak tanya dulu, Pak, ya, siapa namanya orang yang menerima bantuan kita, siapa nama orang yang mungkin menerima kebaikan kita, kan kita tidak cari tahu dulu. Tapi kita berkeyakinan ketika kita berbuat untuk saudara kita, itulah kontribusi yang bisa kita lakukan. Kami ulangi sekali lagi, Pak. Kita terkadang sering berbuat baik tanpa diketahui kepada siapa itu yang terima kebaikan kita. Karena yang mengingat kita bukan apa-apa. Yang mengingat kita adalah kalimat yang sama, kalimat yang mulia, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga ketika orang berbuat baik atau ketika dia mengirimkan doa untuk kaum muslimin, mungkin kita tidak kenal siapa mereka, tapi selalu kita doakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Disitulah nanti Allah Ta'ala kirim satu kebaikan untuk yang mendoakan saudara yang kaum muslimin. Apa saudara kita Rasul? Siapa yang mendoakan saudaranya? Orang-orang mukmin, orang-orang muslim, tanpa sepengetahuan orang yang dia doakan. Di situ ada malaikat yang dikirim oleh Allah, lalu malaikat itu akan mendoakan amin walaka bimislik. Semoga Allah Ta'ala kabulkan dan Anda mendapatkan seperti apa yang Anda doakan untuk saudara Anda. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa untuk saudara kita, misalnya ada jamaah masih hikmah yang sakit, kita doakan misalnya, ya Allah berikan kesembuhan untuk Bapak si A, ya Allah berikan kesembuhan untuk Ibu si A misalnya. Itu sebenarnya doa yang kita panjatkan untuk beliau, kata Rasulullah, kembali kepada yang berdoa kita. Kalau kita doakan dia diberikan kesehatan, kalau kita doakan dia diberikan ampunan Allah, maka sebenarnya sehat dan ampunan itu juga kembali kepada yang berdoa. Amin walaka bimislik, kata mereka. Allah Ta'ala mengabulkannya dan engkau mendapatkan seperti apa yang Anda doakan untuk saudara Anda kaum muslimin. Sama halnya Bapak Ibu, kalau kita masuk kuburan, ada satu anjuran bagi Rasul, jangan lupa ucapkan Assalamualaikum. Betul ya Pak ya? Kalau masuk kuburan, ucapan pertama itu adalah Assalamualaikum ya Rabbal mu'minin, atau Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kalian semua. Tapi kita doakan dulu kan, ya Allah keselamatan, kebaikan untuk saudara kami kaum muslimin yang berada di kuburan ini. Berikanlah ampunan dan rahmat-Mu kepada mereka. Kita mungkin mohon maaf yang kita ucapkan salam itu bukan hanya keluarga kita, Pak. Begitu kita ucapkan Assalamualaikum diyarul mu'minin, bukan hanya keluarga yang kita ziarahi, bukan hanya orang tua yang kita ziarahi, bukan hanya anak yang kita ziarahi, bukan hanya saudara kandung yang kita ziarahi, tapi siapa yang ada di kuburan itu masuk dalam doa kita tadi. Assalamualaikum ya Rabbi
mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Maka kalimat salam itu kan pakai bentuk jamak, Pak. Betul, Pak? Assalamualaikum itu bentuk jamak atau bentuk tunggal? Bentuk jamak apa tunggal, Pak? Jamak. Kalau satu orang bahasa Arabnya assalamu alaika, ya. Tapi kalau banyak jamak assalamu alaikum. Kita sekarang ketemu satu orang, ketemu dengan orang lain, si A ketemu sama si B, ucapannya apa? Assalamualaikum atau assalamualaikum? Assalamualaikum. Padahal yang kita ucapkan berapa orang? Cuma satu orang. Mukhatabnya mufrad, tapi kalimat yang bentuk jamak assalamualaikum. Berarti kita doakan untuk yang bersangkutan dan termasuk untuk saudara kita kaum muslimin, kaum mukminin. Itulah hebatnya kalimat salam. Oleh karena habis sholat doanya apa? Allahumma antas salam, kemudian wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Atau kalau mau baca yang lain juga boleh. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu Bapak Ibu, ayah muda ke Ka'bah Baitullah, mau tawaf di Baitullah, pertama kali anjuran Nabi kita disuruh melihat Ka'bah sebelum tawaf. Apa bacaannya? Persis doanya tadi, Pak. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ini bisa dipakai untuk doa ketika melihat apa, Pak? Ka'bah Baitullah. Luar biasa kalimat ini, Pak. Kalimat assalamualaikum. Dan penghuni surga ketika mereka memasuki surga Allah, ketika mereka berjumpa dengan saudara-saudara mereka kaum mukminin, apa ucapan mereka? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nanti kalau seorang mukmin ketemu mukmin yang ada di surga, seorang muslim ketemu muslim yang ada di surga, ucapan yang mereka ketika sama waktu mereka di dunia, ketika mereka ketemu mereka ucapkan assalamualaikum. Sebagaimana itu diucap di dunia, itulah nanti yang diucapkan di akhirat di dalam surga Allah. Yaitu kalimat apa? Assalamualaikum. Sehingga mari kita biasakan kalimat ini, Pak, ketemu dengan saudara kita. Tanpa kita melihat latar belakangnya, tanpa kita lihat mungkin dari mana asal usulnya dan seterusnya. Asal dia saudara kita muslim, asal dia saudara kita mukmin, kita ucapkan assalamualaikum. Dan yang diucapkan salam menjawab dengan yang lebih afdal. Jawabannya kalimat yang mulia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang pertama kata para ulama, kita harus bermuhasabah bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itulah yang kita ingin juga mencintai kebaikan untuk orang lain. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal nahnu qulna bi islahi dhatil bait bainal muslimin wa hal nashkuru bi alamihim wa ahzanihim. Apakah sudah tumbuh di dalam jiwa kita merasa bagian dari saudara kita kaum muslimin? Ketika mereka sedih, kita juga merasa sedih apa yang mereka alami. Ketika mereka bahagia, kita juga ikut bahagia. Apakah jiwa itu sudah ada, kata para ulama, atau tidak? Merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita.
Mereka senang, kita ikut senang. Mereka mungkin sedih, kita ikut bersedih. Mungkin Muhammad yang tadi kita tolong mungkin bukan orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Yang kita tolong mungkin bukan yang satu suku dengan kita, mungkin yang bukan satu bahasa dengan kita, tetapi yang mengikatnya kalimat yang sama, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga para ulama itu Pak memberikan beberapa istilah dalam ukhuwah. Ada ukhuwah namanya ukhuwah al-Islamiyah, dan ini yang paling tinggi. Persaudaraan yang dibangun karena keimanan, persaudaraan yang dibangun karena sama-sama beriman kepada Allah. Tapi ada yang disebut dengan al-ukhuwah al-basyariyah, ukhuwah yang dibangun karena bashar. Bashar itu adalah karena ikatan kemanusiaan. Sehingga kalau orang mau bantu, ya sifatnya kemanusiaan kan Pak. Boleh nggak kita menolong orang yang beda akidah dengan kita? Boleh nggak? Ada orang mau makan bicara di sini, mungkin beda akidah sama kita. Boleh nggak kita tolong dia? Boleh. Itu basyariyah namanya, yang mendorong kita itu adalah karena dia makhluk Allah, dia basyar. Sehingga ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dulu ada seorang anak muda yang biasa membantu Nabi. Ini anak muda orang Yahudi, biasa membantu pekerjaan Nabi. Kalau Rasul ada perlu, ya dibantu oleh anak muda ini. Suatu ketika anak muda ini sakit kritis menjelang wafatnya, sampai berikan kepada baginda Rasulullah SAW, anak muda yang mulia ini dalam kondisi kritis sakaratul maut, menjelang sakaratul maut. Maka dengan buru-buru baginda Rasulullah SAW menuju rumah pemuda tadi yang biasa menolong Nabi, yang biasa membantu Nabi. Hubungannya adalah hablum minas. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada jamaah? Beliau membimbing anak muda itu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibimbing anak muda, wahai si fulan, ucapkan kalimat ini, mudah-mudahan teruskan. Disuruh mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Dan anak muda ini Masya Allah menoleh ke ayahnya. Begitu Rasul membimbing kalimat tadi, dia melihat ke ayahnya seakan-akan meminta persetujuan dari ayahnya. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak muda ini mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak lama kemudian anak muda ini meninggal. Alhamdulillah sudah mengucapkan kalimat apa? Kalimat syahadat. Kemudian Rasulullah SAW berpamitan dari rumah orang yang Nabi, apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dari siksa api neraka. Mungkin kalau tidak dibimbing oleh Rasulullah, kita tidak tahu nasib. Kalau tidak dibimbing oleh baginda Rasul, mungkin anak muda itu tidak beriman. Ini artinya apa? Sekali lagi perbuatan yang sifatnya basyariah itu boleh. Ya, seperti Rasul tadi menjenguk seorang Yahudi yang dia mengalami sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Apalagi mohon maaf yang satu akidah dengan kita, sama-sama kita Muslim, sama-sama kita mukmin, maka kewajiban kita adalah bagaimana merawat ukhuwah itu dan sebagainya. Kepada yang beda akidah saja kita diperintahkan berbuat baik sebagaimana mereka berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apalagi sekali lagi yang masih satu keimanan dengan kita, satu akidah dengan kita. Ini
keteladanan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para ulama menjelaskan di surah Al-Anfal ada ayat yang pertama, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, dan bertakwalah kepada Allah dan damaikan di antara saudara-saudara kalian. Firman Allah, mungkin ada kesalahpahaman, mungkin ada komunikasi yang kurang pas, maka seorang mungkin selalu menjadi orang yang memberikan Islam. Islam itu apa? Islam mendamai. Jangan jadi kompor ya Pak. Kalau kompor itu Pak kompor, karena ada istilah ngomporin. Apa ngomporin itu Pak? Senang lihat orang itu ribut, senang lihat orang itu berantem, senang lihat orang itu bernikah. Itu namanya kompor. Kalau bisa jadi kulkas ya Pak. Apa kulkas Pak? Ngademin, dinginin. Jangan kita membuat justru orang semakin panas. Al-Quran mengajarkan kita fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Termasuk mohon ayat bunda, bila suami istri ada permasalahan dalam rumah tangga, jangan suami langsung menjatuhkan kata cerai kata Al-Quran. Nasihati dulu dengan baik. Kalau belum bisa juga dinasihati dengan baik, bisa tempat itu. Tidak bisa juga, belum ada efeknya, maka boleh diberikan pembelajaran dipukul, tapi tidak pada tempat yang membahayakan. Boleh memukul pasangan pada wajahnya, pada hal-hal yang membahayakan. Boleh dari tingkat ke bawah. Kalau tidak kata Al-Quran, damaikan di antara kedua pasangan ini. Ada guru damai dari pihak laki-laki dan pihak perempuan supaya bisa berkumpul dalam rumah tangga. Tapi kalau memang tidak bisa lagi untuk berdamai, tidak bisa lagi di Islam, baru seorang suami jatuhkan talak, tapi talaknya talak satu dulu. Jangan talak tiga Pak. Ya baik. Nanti walaupun ada perbedaan hukum para ulama, bagaimana hukumnya seorang suami jatuhkan talak langsung talak tiga? Betul Pak? Bisa terjadi enggak Pak? Bisa terjadi enggak Pak? Ada orang yang langsung talak tiga kepada istrinya. Saya talak kamu, talak tiga. Itu nanti para ulama berbeda pendapat itu. Jumhur ulama mengatakan kalau dia sebutkan talak tiga, jatuh langsung tiga. Kecuali satu mazhab yang mengatakan jatuhnya cuma talak satu. Sehingga memang tidak boleh tidak boleh dimain-mainkan, apalagi dengan mudah mengucapkan saya talak tiga. Kalau udah talak tiga berarti gimana konsekuensi hukumnya Pak? Namanya talak bain. Suami tidak bisa lagi kembali kepada istrinya kecuali si istri nikah dengan laki-laki lain dan tidak direkayasa pernikahannya. Dia nikah dengan orang lain, kemudian mungkin nunggu suaminya wafat, tapi masa nikah menunggu mantan kita sampai wafat suaminya. Ya baik. Kalau enggak, mungkin dia diceraikan oleh suaminya. Yang kedua, sudah selesai masa iddahnya, baru bisa kembali kepada suami yang pertama. Ini namanya talak bain. Bila orang sudah menentukan talak yang berapa Pak? Kalau talak satu, talak dua, roj'i masih tidak bisa. Nah, sehingga inilah pentingnya tadi wa aslihu dzata bainakum, damaikan di antara kedua pasangan. Bila mungkin ada hal yang mungkin tidak sepaham, dilakukan apa yang Islam, mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di Islam itu Pak sangat preventif. Jangan mudah menjatuhkan kata talak, karena bagaimanapun talak itu pasti dampaknya ada. Dampak bagi kedua pasangan dan lebih dampak kepada siapa? Kepada anak yang tumbuh dari pasangan Muhammad yang broken, yang bisa, itu beda dengan anak yang memang tumbuh dalam bentuk kasih sayang kedua orang tua. Sehingga Islam itu sangat
wanti-wanti. Afdhalul halal indallah halal. Ada yang halal, ada yang boleh tapi paling dibenci. Apa itu Pak? Yang boleh tapi paling dibenci. Apa Pak? Rasulullah SAW. Maka di sini ayat ini juga tadi mengisyaratkan supaya kita ini biasakan Islam la bainakum, yang mendamaikan di antara kedua, baik kaum muslimin atau mungkin pasangan suami istri. Kalau bisa mereka bisa berkumpul membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di ayat yang lain di surat Al-Hujurat Allah Ta'ala firmankan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu dzata bainakum fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, damaikan di antara kedua saudara. Tidak mungkin ada kesalahpahaman, harusnya kita bagusnya untuk mendamaikan. Kalau ada mungkin hal-hal yang kurang pas, di situ kita luruskan. Ya, ini yang disebut oleh Allah Taala, yaitu fa'aslihu baina akhawaykum. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis sahihnya, kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun. Jadi badan kita ini para jemaah punya ruas, punya persendian kata Nabi, jumlahnya 360 ruas dari ujung kepala ke ujung kaki. Ya, jadi Rasul sudah sampaikan badan manusia itu jumlah ruas badannya 360 salah subi antir wasitin, 360 bagian atau ruas. Dan setiap pagi hari ketika terbit matahari kata Rasul keluarkan sholawat. Ucapan subhanallah sadaqah, ucapan alhamdulillah sadaqah, ucapan la ilaha illallah sadaqah, ucapan Allahu akbar sadaqah, mengajak kepada yang baik sadaqah, melangkahkan perjalanan menuju masjid sadaqah. Dan Rasul katakan, engkau mendamaikan dua saudaramu, mendamaikan dua belah pihak kaum muslimin, sadaqah. Dan itu semua bisa diganti kata Rasul, raka'ataini minad duha, kalau orang salat duha 2 rakaat. Jadi Bapak Ibu ayah muda, ternyata fadilahnya duha itu bukan hanya salat mencari rezeki, bukan hanya sebatas salat mempermudah rezeki. Ternyata duha juga fadilah yang utama adalah menggantikan sedekah sebanyak 360 sedekah yang mesti dikeluarkan begitu terbitnya matahari. Gimana caranya kita tadi? Jadi dengan salat duha 2 rakaat. Jadi ketika kita salat duha itu, maka sebenarnya telah menggantikan sedekah berapa banyak? 360 sedekah. Lalu kemudian habis duha silakan kita berdoa sesuai hajat kita, dan juga boleh membaca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan juga para ulama mengajarkan doa setelah duha boleh membaca Allahumma inna duha al-barakah wal barakah wal jamal jamaluka, dan seterusnya. Itu semua boleh kita amalkan. Ada yang bersumber dari Rasulullah, ada yang bersumber dari para ulama. Paham ya Pak? Jadi sholat duha 2 rakaat menggantikan sholat berapa kali Pak? 360 sedekah. Dan termasuk sedekah yang terbaik adalah tadi islah bainakum, damaikan di antara kedua orang. Mungkin pasangan dengan pasangannya, mungkin anak kita dengan anak kita yang lain. Bisa nggak terjadi anak dengan anak ada masalah? Bisa terjadi nggak Pak? Ketika kita ada menikah keduanya, itu mulia. Antara saudara kita dengan saudara yang kita damaikan. Islah bainakum. Karena permusuhan itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Yang ada mungkin cuma
dendam. Yang ada cuma amradul qulub, penyakit hati. Penyakit hati itu kata para ulama lebih kronis dari penyakit fisik. Kira-kira apa sakit yang paling ditakuni sekarang? Apa? Penyakit yang paling ditakuni zaman sekarang ini apa Pak? Enggak, yang bisikli, yang paling kita takutnya ya, jantung, serangan jantung. Apa lagi? Apa lagi Pak? Apa itu? Kolesterol ya, atau mungkin penyakit gula ya. Tapi ada yang lebih khawatir dikatakan para ulama, amradul qulub, penyakit. Maka ada doa yang kita hafalkan di surat Al-Hasyr ayat 10. Mungkin kita biasakan baca ini setiap mau tidur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa saudara-saudara kami. Jangan Kau biarkan dalam hati kami permusuhan, dendam kepada saudara-saudara kami. Ini masya Allah kalimat luar biasa dan biasa diamalkan oleh para ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Sebelum mereka tidur, ini mereka baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Karena ini amradul qulub. Kalau penyakit hati dan penyakit fisik aja kita takut, apalagi kalau sudah ada tadi amradul qulub. Bahkan para ulama mengatakan ternyata sakit fisik itu diawali dari penyakit hati itu. Hasad, dengki, permusuhan, dendam. Itu ternyata tadi menjadi penyebab daripada penyakit fisik. Ya, dan itulah mungkin asbabnya kenapa yang paling utama dibersihkan itu bukan hanya fisik kita, tapi juga ada apa? Qalb kita. Ya, ala ila fil jasadi Allah idza salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Allah wal qalb. Ada organ kata Nabi, kalau organ itu baik insyaallah anggota tubuh yang lain jadi baik. Tapi kalau organ itu rusak, maka rusaklah anggota tubuh yang baik. Apa kata Rasul? Wal qalb. Itulah hati manusia. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita. Amal-amal kebaikan yang kita lakukan ini mudah-mudahan membersihkan hati kita, membersihkan diri dari semua amal. Baik, Allah Ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini dan kita al-hubbu fillah wa huququl ukhwah. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan kebahagiaan semua. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum.